Shalom anak-anak semua, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di Minggu Kantate pada hari ini, kita dipanggil agar kita selalu dapat memuji Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi untuk Tuhan, kita bernyanyi bersyukurlah kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Haleluya. Anak-anak dipersilakan dulu. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, bila roh Allah ada di dalamku. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu di Minggu Kantate ini tertulis dalam Tita
yang kedua beserta artinya. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian berikutnya. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 358. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu
dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian berikutnya. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 415. Kita bernyanyi ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan kemudian doa syafaat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Sehat ya? Kakak berharap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mendapat sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus kita. Adik-adik sekolah minggu, kakak akan membacakan warta buat kita semua. Warta yang pertama, seperti biasa adik-adik, kita ibadah setiap hari Minggu jam 7.30, jam setengah 8 pagi adik-adik. Jangan lupa disediakan Alkitabnya ya kan, kidung jemaatnya. Dan kami berharap juga kepada orang tua kami, anak-anak sekolah minggu, agar
orang tua kami dapat membimbing anak-anak sekolah minggu kita, mengarahkan agar mereka setiap minggunya beribadah secara multimedia setiap hari minggunya. Dan warta yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kita kan ibadah setiap hari minggu ya adik-adik. Kita mengumpulkan persembahan loh. Nah, adik-adik juga dibilang sama mama papanya ya, kita mengumpulkan persembahan setiap minggunya ya adik-adik. Bisa diserahkan kepada Sintua Week-nya atau ditransfer ya. Nah adik-adik, warta yang ketiga, ini kan masa pandemi ya, kita masih menjaga jarak, memakai masker dan cuci tangan ya adik-adik sekolah minggu. Yang keempat, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Nah yang berulang tahun pada minggu ini Nathanael Huta Barat. Adik kami Nathanael, kakak mengucapkan selamat ulang tahun ya Nathanael. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sekolah minggu, warta yang terakhir, ayat hafalan kita tertulis di bawah ini ya, nanti kelihatan di layar handphonenya masing-masing. Nah demikianlah warta kita pada hari ini, minggu ini. Kita lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, berkat-Mu masih memberkati kami anak-anak sekolah minggu dan kami para guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih buat kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang beribadah pada minggu ini Tuhan. Engkau memberkati adik-adik kami, memberikan kesehatan, kepintaran Tuhan. Engkau memberkati juga keluarganya masing-masing, memberikan kesehatan, rezeki kepada orang tua mereka Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Amang Sintua kami, Amang Simanjuntak, dan juga adik kami Jakob. Engkau memberkati pelayan kami Tuhan, agar pelayanan kami baik di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Nathanael Huta Barat, adik kami yang minggu ini berulang tahun Tuhan. Engkau memberkati adik kami Tuhan, tumbuh kembangnya. Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, kepintaran. Engkau memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami banyak dosa kami Tuhan, mari Engkau ampunkan itu agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Shalom, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin. Terima kasih. Shalom, Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian berikutnya. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kita buka Kidung Jemaat nomor 413. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Bila kau
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia yang masih Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik hati saat mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, yang menjadi nats hafalan bagi kamu dalam ibadah minggu pada saat ini tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 24. Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya adik-adik, kamu jangan lupa ya menghafal nats hafalan yang baru saja Inang Pendeta berikan. Nah, kamu menghafal nats hafalan, motivasi utama kamu bukan untuk mendapatkan hadiah ya, tetapi oleh karena kamu mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu, maka kamu merasa bahagia saat kamu mampu menghafal nats Alkitab sebagaimana yang Inang sampaikan tadi. Nah, Inang percaya bahwa adik-adik terkasih yang mengadakan kebaktian pada saat ini, kamu akan mencoba untuk menghafal nats hafalan yang Inang berikan tadi, dan kamu nanti membuat video rekamannya dan mengirimkan kepada kakak sekolah minggu yang terkasih. Adik-adik, firman Tuhan yang baru kita baca tadi merupakan percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang muridnya yang bernama Petrus, atau disebut juga dengan Kefas. Petrus ini adalah sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, namanya itu adalah Simon. Dia adalah anak dari Yohanes. Ya, jadi pada saat itu Yesus bersama dengan muridnya itu baru saja selesai sarapan. Jadi setelah mereka selesai sarapan, maka Yesus memberikan 3 pertanyaan kepada Petrus. Namun ketiga pertanyaan tersebut sama. Yesus bertanya kepada Petrus,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, Yesus hendak melihat bagaimanakah sesungguhnya kasih rasa sayang yang dimiliki oleh Petrus sebagai murid kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu akan tiba waktunya dia tidak akan bersama lagi dengan murid-muridnya. Maka itu Tuhan Yesus hendak kembali melihat bagaimanakah kesetiaan Petrus sebagai muridnya dalam menunjukkan kasihnya kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah melihat dan membaca adik-adik ya, bagaimana Petrus menunjukkan kesungguhan hatinya. Bahkan saat Yesus memberikan pertanyaan yang sama yang ketiga kalinya, raut wajah atau mimik ataupun ekspresi wajah Petrus menunjukkan rasa sedih. Jadi kalau dikatakan rasa sedih, ini berarti dia merasa apakah Yesus ini tidak mempercayai aku, seperti itu. Nah, sesungguhnya dalam jawaban yang Petrus berikan kepada Tuhan Yesus, sangat jelas terlihat bahwa Petrus sebagai murid, dia sangat mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat ini sangat jelas hendak mengajak kamu semua, kamu sebagai anak-anak Tuhan. Tadi kalau Petrus, dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, kamu disebut sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini hendak kembali mengingatkan adik-adik, bagaimanakah kamu merasakan kasih kepada Tuhan Yesus ya? Atau apakah kamu benar-benar atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu? Tentunya adik-adik, kalau kamu mengatakan bahwa kamu sebagai anak Tuhan Yesus, kamu mengasihi Yesus dalam kehidupan kamu, maka kamu harus menunjukkan kesetiaanmu sebagai anak Tuhan Yesus yang baik ya. Kamu bangga menjadi anak Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Mungkin adik-adik bertanya, lah Inang Pendeta, bagaimana aku menunjukkan bahwa aku adalah anak Tuhan Yesus yang setia? Aku adalah anak Tuhan Yesus yang baik hati. Nah, salah satunya adik-adik, seperti yang kamu lakukan pada saat ini, kamu melakukan ibadah di rumah ya. Sudah 1 tahun lebih kita mengadakan kebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing secara online. Saat kamu tetap setia dalam melakukan kebaktian di rumah kamu, nah ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar mengasihi Tuhan Yesus ya. Walau mungkin adik-adik kadang merasa bosan, merasa jenuh, karena dulu adik-adik kalau beribadah bersama dengan teman-teman di gereja, tapi sekarang kamu di rumah seperti itu, tentu kamu merasa bosan, kamu merasa jenuh. Nah, namun karena kamu menyadari, kamu mengingat bahwa kamu adalah anak Tuhan Yesus yang setia, yang mengasihi Tuhan Yesus, maka walaupun kadang ada rasa bosan, rasa jenuh, itu tidak mengurangi semangat kamu dalam beribadah. Seperti itu adik-adik. Nah, Inang berharap kamu yang sudah menunjukkan kesungguhan hatimu dalam mengasihi Tuhan Yesus dengan rajin beribadah di rumah, maka tetap dipertahankan adik-adik ya. Jangan mau kendur. Ya, kamu harus senantiasa bersuka cita, bersemangat sebagai anak-anak Tuhan. Kamu setia dalam menunjukkan kasihmu kepada Tuhan Yesus dengan melakukan ibadah minggu di rumah kamu secara online. Nah, yang berikutnya adik-adik, dalam beribadah ini dia. Nah, kalau kita
beribadah itu kan tidak terlepas dari memberikan persembahan. Nah, ini harus kamu pahami. Kalau kita beribadah, kalau kamu beribadah, maka adik-adik jangan lupa memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja. Mengapa kita memberikan persembahan saat beribadah? Nah, jawabannya itu adik-adik, sebagai ucapan syukur kita mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita, kesehatan, sukacita, keluarga yang baik, teman yang baik, orang tua yang baik, dan banyak hal yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupanmu. Maka kamu menyampaikan ucapan syukur melalui persembahan saat kamu beribadah. Nah, Inang percaya adik-adik, bagi kamu yang melaksanakan peribadahan pada saat ini, jangan lupa ya, dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sampaikanlah persembahan kamu itu kepada gereja kita. Nah, adik-adik, hal yang ketiga, tadi Inang di awal-awal sudah menyampaikan kepada kamu nats hafalan ya. Salah satu yang lainnya yang menunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan Yesus yang setia, kamu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan Yesus adalah saat kamu rajin dalam menghafal nats hafalan ya. Saat kamu beribadah, kamu mendengar ada nats hafalan yang harus kamu hafal, maka dengan sukacita adik-adik menghafal nats Alkitab itu. Tapi ingat, motivasi kamu dalam menghafal Alkitab, nats Alkitab, bukan sekedar untuk mendapat hadiah ya adik-adik, tapi kamu menghafal nats Alkitab, menghafal nats hafalan karena kamu memahami, kamu menyadari bahwa kamu adalah anak Tuhan ya. Kamu adalah anak Yesus yang suka dalam mendengarkan, merenungkan, membaca, menghafal, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, Inang percaya bagi adik-adik yang mengadakan kebaktian minggu pada hari ini, kamu harus tetap bersemangat. Bagi yang sudah menunjukkan kesetiaannya, senantiasa menghafal nats hafalan, ayo tetap dipertahankan adik-adik ya. Jangan semangatnya menjadi kendor. Nah, seperti yang Tuhan Yesus inginkan kepada Petrus, bagaimana Petrus untuk senantiasa menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, adik-adik, engkau menunjukkan kasihmu kepada Tuhan Yesus dengan tetap setia dalam mengikut Tuhan Yesus, menjadi sahabatmu, menjadi temanmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Adik-adik yang terkasih, mari tunjukkan kesetiaanmu, kasihmu kepada Tuhan Yesus, maka kehidupanmu akan semakin diberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kembali bagaimana kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, yang tetap setia dalam mengikut Engkau. Kami rajin dalam beribadah, menyampaikan persembahan, dan juga menghafal nats hafalan yang diberikan kepada kami. Sehingga Tuhan, dalam firman yang kami renungkan dan yang kami hafal, kami semakin bersukacita dalam melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang memberkati segenap adik-adik yang terkasih dalam masa sekolah mereka, Tuhan. Tuhan yang memberikan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, menjadi anak yang berhikmat, anak yang takut akan Tuhan, sayang kepada keluarga, sayang kepada orang tua.
Tuhan, Kau memberkati orang tua adik-adik yang terkasih dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.